Ini nih, jadi menulis pendahuluan buku berarti nanti terkait dengan topiknya sudah, temanya sudah, topiknya sudah, judulnya sudah, kemudian juga outline juga sudah. Berarti kita mulai dari menulis pendahuluan dari buku itu. Nah, ingat pendahuluan buku itu adalah gerbang menuju isi buku. Ya, jadi orang itu kadang melihat dari ini bahasanya dari awal itu sudah bagus nih. Sebenarnya kan skripsi, tesis dan disertasi juga sama tuh. Ya, jadi dia di pendahuluan itu ya di latar belakang itu memang sudah mengidentifikasi adanya permasalahan ya. Masalah itu apa? Ya secara teori masalah itu adalah gap antara teori dengan implementasi gitu ya. Tapi kalau saya lebih simpel saja, masalah itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui, itu namanya masalah gitu ya. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Ya lihat nanti, kalau dia social problem ya tinggal dicari selesai. Tapi kalau dia academic problem berarti dia harus menggunakan metode penelitian gitu ya. Kemudian juga pendahuluannya mengantarkan pembaca pada masalah yang akan dibahas dan berisi overall dari pembahasan buku. Maksudnya, berarti ketika pembaca itu mau menulis membaca pendahuluan, dia udah tahu buku ini membahas tentang ini gitu ya. Tadi dari daftar pustakanya, daftar isinya juga sebenarnya udah kelihatan. Nah, jangan lupa fakta dan data yang akan dianalisis gitu ya. Jadi di awalnya itu sudah diberikan semacam data ya, semacam fakta ya, semacam mungkin informasi yang kita ambil dari berbagai referensi atau rujukan ya. Nah, mulai menulis pendahuluan ya ini mudah, dan ini tapi biasanya yang paling sulit nih sama terutama penulis-penulis pemula gitu ya. Jadi kalau saya lebih cenderung ya mulai dengan apa saja yang ada di kepala gitu ya. Jadi bisa mengawali dengan kata pepatah atau pantun atau mungkin kata-kata bijak gitu ya, atau mungkin ayat-ayat kitab suci ataupun hadis, dan juga bisa itu bisa menjadi pertimbangan ya, atau bisa juga menggunakan kata-kata pancingan untuk memulai gitu ya. Dan bisa nanti kalau sudah ditambahkan dengan fakta dan juga data yang kredibel dari berbagai referensi ya. Nah, biasanya hambatan yang sering muncul nih terutama di pendahuluan ya bagi para penulis itu kadang pertama itu biasanya adalah ingin tulisnya itu langsung bagus ya. Nah, padahal kita tahu ada proses editing ya, editornya siap bekerja gitu ya. Kemudian yang kedua, bingung mulai dari mana, ada juga nih gitu ya. Padahal awali saja dengan menulis apa saja yang ada di kepala gitu ya. Apa yang kita bikin tulis saja, saya tidak tahu menulis apa, tapi seingat saya menulis tentang buku ini ya. Kemudian ya saya awali aja dengan ini, pembahasannya ini gitu ya. Ada juga yang masih tidak percaya diri dengan pendahuluan ya. Padahal jangan khawatir, karena akan ada proses perbaikan ya. Kemudian mungkin kurang fakta dan data ya, sampai sekarang udah nggak ada alasan lagi tuh, karena dengan membaca, surfing di internet gitu ya, referensi itu sangat melimpah ya. Bahkan kalau generasi Z sekarang ya, generasi X dengan Z itu sudah harus belajar untuk bagaimana mengelola informasi ya, karena begitu banyaknya informasi ya, sehingga kemudian malah kita kesulitan untuk mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Nah, ini penting juga ada seni untuk memilih sebuah informasi ya. Kalau di Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, itu juga menjadi hal yang cukup penting. Kayak ini adalah hambatan menulis. Nah, nanti latihannya adalah membuat pendahuluan buku ya, buat pendahuluan buku. Oke ya, ini membuat pendahuluan